hendak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitriani dari SDN Karangmadu CGP Angkatan 8 Kabupaten Subang. Hari ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya tidak sendiri, saya melakukan supervisi akademik ini bersama rekan kerja saya, Ibu Srita Yulia. Beliau wali kelas 2 SDN Karangmadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Bu Rita, terima kasih atas waktunya. Kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik, di mana kegiatan supervisi ini ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir pasca observasi bersama pengajar praktik nanti ya. Nah, untuk melakukan pra-observasi ini ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya ajukan. Tetapi tujuan dari tujuan dari pelaksanaan supervisi ini adalah untuk melihat bagaimana kegiatan proses pembelajaran Bu Rita di kelas, kemudian kita mengevaluasi bersama, kemudian mudah-mudahan kita bisa memperbaiki pembelajaran Ibu Rita ke depannya harus seperti apa nantinya ya. Kemudian pertanyaan yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu kira-kira pembelajaran apa nih yang akan Ibu Rita sampaikan pada saat pembelajaran nanti? Rencananya pada saat pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan terkait tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat, subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah pada pembelajaran keempat. Ya, baik, berarti ketika nanti pelaksanaan pembelajaran, Bu Rita akan menyampaikan tema 4, Betul. Hidup bersih dan sehat, kemudian subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran keempat ya. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu Rita sampaikan? Tujuan pembelajarannya ada 4, Bu. Yang pertama yaitu melalui kegiatan menyimak teks yang dibacakan, siswa dapat menyebutkan kosakata pada teks berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan sekitar menggunakan bahasa lisan dengan percaya diri. Terus yang ketiganya yaitu melalui kegiatan mengamati video lingkungan sehat dan tidak sehat, siswa dapat menganalisis konsep tentang lingkungan sehat dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melalui gambar, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana dengan berpedoman pada konsep lingkungan sehat secara rinci. Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu Rita sampaikan itu nanti ada 4 ya. Nah, kemudian area pengembangan yang Bu Rita kehendaki yang ingin dicapai itu apa? Area yang saya kehendaki yang ingin dicapai pada pembelajaran ini yaitu area tentang pengetahuan dan keterampilan, yang dimana pengetahuan itu yaitu siswa bisa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat di sekitar. Kemudian yang kedua yaitu area keterampilan, yaitu dengan melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan di sekitar. Oh ya, jadi area pengembangan yang akan kita kehendaki yaitu ada 2, pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, kemudian strategi apa yang akan Bu Rita siapkan? Pada pembelajaran ini saya akan mengambil strategi dengan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik. Ya, bagus. Berarti model yang akan digunakan discovery learning, kemudian pendekatannya saintifik. Nah, sekarang media apa yang akan Bu Rita siapkan nanti ketika pembelajaran? Dilihat dari
kesiapan mungkin siswa, terus supaya siswa bisa termotivasi dan supaya bisa pembelajaran itu menyenangkan. Mungkin saya akan membawa media video, gambar, dan PPT supaya siswa tidak jenuh dalam proses nanti belajar di kelas. Tentunya siswa bisa aktif dan kreatif. Bagus ya, jadi media yang akan Ibu Rita siapkan, video pembelajaran, kemudian gambar, kemudian PPT ya, bagus. Mudah-mudahan kita nanti pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang Ibu Rita siapkan ya. Nah, kira-kira nih pelaksanaannya kapan? Insya Allah minggu depan pada hari Kamis. Ya, jadi pelaksanaan pembelajarannya minggu depan hari Kamis ya Bu Rita. Nah, alhamdulillah pelaksanaan pra observasi ini sudah kita laksanakan. Dari percakapan pra observasi ini, nih apa yang Ibu Rita rasakan? Yang saya rasakan yaitu dari percakapan ini, saya itu memiliki gambaran tentang media yang akan digunakan nanti pada saat proses pembelajaran, di mana media tersebut mampu merangsang minat, kemudian tentunya dapat menyenangkan dalam proses pembelajaran nanti. Ya, bagus ya, ternyata langkah praobservasi ini memiliki dampak yang positif. Bu Rita memiliki gambaran bagaimana media yang akan Bu Rita gunakan ketika proses pembelajaran ada ya. Mudah-mudahan proses pelaksanaan observasi nanti berjalan dengan baik. Saya mohon izin nanti ketika pelaksanaan observasi saya akan mendampingi Bu Rita di belakang gitu ya, untuk mengetahui jalannya pembelajaran. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat, berjalan dengan baik pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum pembelajaran anak-anak kita berdoa dulu. Hari ini jadwal Fahri ya untuk memimpin doa. Boleh Fahri pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir masuk sekolah? Adakah temanmu? Ada. Siapa? Naila sama Pia. Kemana Naila? Naila Pia papanya meninggal. Kemudian Naila kemana Naila? Sama Siapa yang meninggal? tuanya. Kita doakan sama-sama ya. Yang
berserakan, mendapatkan ketabahan, dan yang meninggal semoga husnul khotimah. Untuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Halo Bandung. Anak-anak semuanya berdiri ya. Kemarin kita pernah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat di sini? Belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat nih? Tentang lingkungan. Lingkungan di mana? Di sekolah. Di sekolah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan ya. Masih tema 4, bersih dan sehat di rumah. Ini adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu boleh ada ya di depan supaya anak-anak tahu dan bisa menyebutkan kosakata yang ada kosakata di lingkungan bersih dan sehat. Kemudian ada lagi nanti kegiatan tanya jawab, anak-anak juga bisa menjawab dengan konteks lingkungan sehat dan bersih itu yang bagaimana. Kemudian nanti akan ibu tayangkan video, anak-anak bisa menyimak video lingkungan bersih dan sehat, dan nanti akan ditampilkan gambar supaya anak-anak tahu bahwa gambar ini mana yang lingkungan sehat dan mana yang lingkungan bersih, dan anak-anak bisa menyebutkan konsep lingkungan sehat dan bersih itu dengan rinci. Ibu akan menayangkan sebuah teks. Nah, di sini ada teks yang judulnya halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Siapa yang mau ke depan untuk membacakan teks tersebut? Ya, boleh Fahri ke depan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan, sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram, tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Ya, terima kasih Fahri. Silakan duduk tepuk tangan atas keberaniannya mau ke depan. Dari teks tersebut, coba anak-anak sebutkan apa isi dari teks tersebut. Apa? Tentang kebersihan. Terus apa yang menyebabkan halaman rumahnya menjadi kotor? Banyak sampah, banyak debu. Terus bagaimana cara membuat halamannya menjadi bersih? Disapu, dipel, dibersihkan. Terus apa lagi? Sampahnya dibuang ke tempat sampah. Selain itu, coba anak-anak jelaskan apa isi dari teks bacaan tersebut yang tadi dibacakan oleh Fahri dan Dela. Isinya tentang apa? Menceritakan tentang apa? Rumah yang kotor. Rumah yang kotor. Nampak di situ di halaman rumahnya banyak apa? Banyak sampahnya. Sampahnya berserakan ya. Coba sebutkan sekarang kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat. Kata apa saja yang tadi anak-anak? Apa? Sejuk. Apa lagi? Indah. Apa lagi? Bersih. Apa lagi? Sehat. Sehat.
Coba anak-anak simak videonya baik-baik. Simak ya. Halo adik-adik, sudah siapkah kalian belajar kita hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat. Tayangan video tadi, coba anak-anak, apa isi dari video tadi yang anak-anak simak? Yang anak-anak tonton tentang apa tadi? Kebersihan lingkungan, lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih atau lingkungan yang kotor. Dia coba anak-anak bisa menyebutkan apa itu lingkungan sehat itu yang seperti apa? Yang bersih, yang sejuk, tadi yang apa lagi, yang indah, yang tidak banyak sampah. Terus ayo yang di lingkungannya disediakan apa tadi yang sesuai? Ada rumahnya. Terus apa lagi? Ada tempat sampahnya yang dipisah, tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Ada apa lagi? Ada saluran air. Saluran airnya saluran air yang bagaimana? Yang bersih, yang lancar, tidak mampet. Nah, di sini coba ibu punya gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ke-1 ini. Coba anak-anak perhatikan ini. Gambarnya banyak sampah. Oh, ini gambar apa ini? Gambar sampah. Gambar selokan yang banyak sampah. Coba gambar yang kedua. Nah, ini gambar yang kedua. Ini di pinggiran sungai ya. Pinggiran sungai banyak apa ini? Banyak sampah juga. Gambar yang ketiga, coba ini. Ya, bersih, di jalanan bersih. Banyak apa ya di sini? Banyak bunga, banyak tumbuhan, bukan banyak sampah ya seperti gambar yang tadi. Nah, sekarang nih ada satu lagi nih gambar. Nah, kalau yang ini gambar yang sejuk, gambar yang bagaimana lagi? Wangi, wangi itu karena banyak bunganya. Coba anak-anak dari tadi, dari gambar yang ibu tayangkan tadi, kira-kira yang paling enak itu lingkungan yang bagaimana? Yang bersih. Kenapa lingkungan yang bersih yang paling enak? Enak dilihat, tidak terus jauh dari penyakit. Caranya supaya lingkungan kita itu bersih, caranya kita harus bagaimana menjaganya? Dari hal yang terkecil dulu, yang kadang kita lupa apa? Membuang sampah ke tempatnya. Bukan membuang sampah sembarangan, tapi membuang sampah ke tempatnya. Ayo sekarang ibu ada satu lagu lagi supaya anak-anak semangat semuanya berdiri. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu yang bersihkan, buang di tempatnya. Sapu yang bersihkan, buang di tempatnya. Coba anak-anak bagi ini kelompok menjadi 2 kelompok saja. Ini sudah Farid? Dela sudah. Nah, ini ada lembar kerjanya. Lembar kerjanya dengarkan ya, perintahnya ada 3. Ada 3 lembar kerja. Yang harus dikerjakan anak-anak isi dulu nama kelompok ya. Siapa saja nama kelompoknya. Setelah itu yang lembar ketiga anak-anak isi. Di sini ada gambar rumah. Isi dan amati gambarnya. Ya, ini gambar rumah apa? Terus jawabnya sesuai dengan gambar. Paham? Nah, kalau paham coba ini kerjakan kelompok Fahri. Jadi boleh lihatnya ke sini ke Fahri biar bisa mengerjakan bersama-sama. Ini kelompok Dela. Boleh Dela lihatnya ke sana biar bisa bersama-sama mengerjakan.
siapa yang mau perwakilan ke depan dari setiap kelompok untuk membacakan hasilnya? Andre, boleh Andre bacakan hasilnya. Coba. Yang bagaimana keadaan lingkungan rumah di atas? Banyak sampah. Kemudian apakah banyak sampah berserakan? Ya. Apakah lingkungan di atas termasuk lingkungan sehat? Benar. Tidak. Coba ini laporannya Andre baca. Banyak sampah, banyak kotor dan tidak Iya, banyak sampah berserakan dan lingkungannya terlihat kumuh. Iya, terima kasih Andre. Tepuk tangan buat kelompok tadi. Dari tadi yang hasil diskusi yang dibacakan tadi ke depan, berarti lingkungan kita itu harus selalu bersih. Caranya dengan bagaimana? Disapu. Menjaga lingkungan seperti dari apa? Debu, dari sampah. Hal yang kecil yaitu dengan membuang sampah ke tempatnya. Tidak membuang sampah secara sembarangan, apalagi membuang sampah ke saluran air. Akibatnya akan bagaimana kalau membuang sampah? Selain kotor juga airnya akan ketika turun hujan akan terjadilah banjir ya. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah paham dengan apa yang dipelajari tadi, Ibu punya evaluasi. Coba anak-anak kerjakan ya evaluasi yang Ibu berikan. Sudah? Sudah. Sudah? Ajula? Kahila sudah? Andre? Pati? Terima kasih. Dari soal evaluasi yang Ibu bagikan barusan, adakah soal yang menurut anak-anak sulit? Tidak. Terima kasih. Dan pembelajaran hari ini menurut anak-anak bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkannya karena apa? Karena ada apanya? Ada media pembelajarannya ya. Ada. Ini bagaimana medianya yang anak-anak lihat nih di sini seperti video ini? Anak-anak menjadi senang. Terus? Seru juga. Ya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa mengenal lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih atau kotor. Selain itu juga anak-anak mengenal kosakata yang berhubungan dengan lingkungan bersih. Seperti tadi ada kata sehat rapiah dan ke lingkungan tidak bersih atau kotor. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar ya bersama lagi, persiapkan diri kalian. Sampaikan hasil belajar kalian hari ini kepada orang tua kalian ya. Dan minta Bapak Ibu kalian memberikan umpan balik secara tertulis di buku guru. Hari ini pembelajaran dicukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Tadi pagi, sekarang Yani yang memimpin doa. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Fitriani dari SDN Karangmadu, CGP Angkatan 8 Kabupaten Subang. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama rekan guru saya, Ibu Rita Sri Yulia. Assalamualaikum Ibu Rita, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Dan kegiatan pasca observasi ini sangat luar biasa karena hari ini dibersamai oleh Ibu PP tercinta Ibu Irma Yuniar MMPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar nih? Sehat nih. Terima kasih. Mohon izin hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Rita. Alhamdulillah ya Bu Rita, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Saya melihat bagaimana proses pembelajaran dari awal sampai akhir gitu ya. Bagaimana antusiasnya anak-anak ketika melihat video gitu ya. Karena memang pembelajaran observasi di kelas ini saya melihat rekan kerja saya di kelas itu baru pertama gitu ya. Jadi memang sangat antusias gitu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kan dari awal saya sudah katakan bahwa nanti ketika setelah kegiatan observasi ada pasca observasi yang akan kita lakukan. Bagaimana nih perasaan Ibu Rita setelah kemarin Bu Rita mengajar di kelas? Perasaannya waktu kemarin campur aduk, ada senang dan groginya juga ya, karena baru pertama belajar di observasi oleh rekan kerja, terus juga di video juga ya Bu ya, beda rasanya, terus menggunakan ya bukan dipaksa, terpaksa gitu, karena memang saya tidak biasa menggunakan media pembelajaran video dan PPT, jadi itulah yang membuat saya cemas dan jadi Bu Rita merasa cemas ya, karena memang hal baru pertama ya di observasi dengan rekan kerja, kemudian menggunakan media juga ya, banyak rasa. Iya. Nah, tapi nih ketika kemarin sudah pembelajaran dari awal sampai akhir, apakah kegiatan proses pembelajarannya itu sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Sedikit sesuai, sedikit tidak. Karena memang ya itu tadi, dari mungkin saya belum terbiasa menggunakan media pembelajaran, dan juga siswa juga sedikit kaget karena menggunakan media. Jadi saya rasa 50-50 mungkin ya, antara sesuai dan tidak sesuai. Ya. Jadi Bu Rita merasa kegiatan proses pembelajaran kemarin 50-50 gitu ya, sesuai dan tidak sesuai, karena memang mungkin Bu Rita merasa ada kekurangan yang Bu Rita temukan. Nah, kira-kira kekurangannya apa yang Ibu Rita temukan ketika proses pembelajaran kemarin? Itu tadi dari media pembelajaran yang menggunakan IT itu ya, karena memang saya kekurangannya di situ Bu. Jadi karena belum terbiasa ya, kan bisa itu karena terbiasa. Jadi Bu Rita merasa kekurangannya itu dalam penggunaan IT, belum terbiasa di kelas gitu ya. Nah, kira-kira nih apa yang akan Bu Rita perbaiki nanti ke depan? Mungkin harus lebih banyak lagi ya belajar dari UI untuk bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk siswa dan menyenangkan. Jadi nanti Bu Rita rencananya akan memperbaiki, jadi akan lebih sering lagi gitu ya, akan lebih sering lagi penggunaan IT dalam setiap pembelajaran gitu, disesuaikan dengan materi mungkin kan? Ya betul. Nah, kira-kira nih kapan Bu Rita akan memulai perbaikan tersebut? Ya mungkin insya harus secepatnya, karena memang itu juga kebutuhan untuk saya, untuk peserta didik saya juga. Terima kasih. Jadi Bu Rita sudah menyadari bahwa perbaikan ini harus dilakukan secepat mungkin ya, karena memang itu kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa kita ya, betul sekali ya Bu Rita. Nah sekarang kira-kira siapa yang akan bisa membantu Bu Rita untuk memperbaiki pembelajaran Bu Rita? Akan membersamai supaya pembelajaran perbaikan Bu Rita itu
bisa ada yang membantu gitu ke depannya tuh kira-kira siapa nih? Mungkin saya rasa kembali lagi ke UI untuk meminta ini bantuan, dan memang ke UI juga selaku UI kan CGP, terus ke guru senior yang di sana dan ibu kepala sekolah. Jadi nanti Bu Rita mungkin akan meminta bantuan agar proses pembelajaran dengan penggunaan IT semakin sering dilakukan gitu ya. Sebenarnya saya juga sama ya, masih belajar, tapi kita akan sama-sama belajar demi kepentingan atau demi kemajuan siswa murid kita ya. Terima kasih Bu Rita atas kerjasama yang baik telah membantu saya untuk melaksanakan pasca observasi ini dan observasi yang telah kita kemarin lakukan ya. Tapi setelah perasaan Bu Rita nih ya, kegiatan dari praobservasi, observasi dan pasca observasi ini, perasaannya setelah saya lakukan pembelajarannya diperhatikan gitu ya, bagaimana nih perasaannya? Yang jelas termotivasi ya untuk lebih bisa lagi gitu menggali potensi yang memang banyak kekurangannya selama ini. Terima kasih, jadi Bu Rita merasa termotivasi untuk selalu menggali kemampuan diri gitu ya, demi kepentingan siswa kita ya. Terima kasih Bu Rita atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu menggali kemampuan kita untuk kemajuan anak didik kita. Terima kasih. Nah sekarang alhamdulillah nih Ibu sudah pasca observasi sudah dilakukan. Mohon waktunya untuk memberikan umpan balik terhadap pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu Ii, Ibu Rita. Kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Ii dengan coaching Ibu Rita ya, dengan coaching Ibu Rita sudah berjalan dengan baik. Namun demikian tugas saya adalah memberikan umpan balik dari kegiatan coaching ini. Dari kegiatan coaching ini dirasakan Ibu Ii sebagai coach sudah hadir penuh dan berusaha untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pernyataan-pernyataan yang berbobot, sehingga Ibu Rita yang istilahnya di balik kecemasannya ini jadi bisa curhat gitu ya, bisa curhat mungkin ya. Nah kemudian Ibu Ii juga sebagai coach sudah fokus terhadap permasalahan. Fokusnya itu setiap Bu Rita menyampaikan pernyataan pasti akan dibalikan lagi menjadi sebuah pertanyaan. Di situ juga sudah terlihat kalau Bu Ii itu juga bersikap ingin tahu ya, terus gimana gitu. Dan memang harus seperti itu supaya apa yang tadinya istilahnya bakat terpendamnya Ibu Rita itu bisa keluar gitu ya. Pada akhirnya kan Bu Rita mengakui, Ibu saya itu lemah di IT, yang tadinya tidak mau terbuka akhirnya terbuka. Dan itu di situ ada proses istilahnya ada proses kreatif dari Bu Ii itu untuk menggali terus kalau misalnya Bu Rita kurang seperti apa ke depannya. Nah itu juga di situ ada identifikasi atau penggalian. Di situ penggalian. Kemudian ditanya juga rencana aksinya. Di sini udah masuk ke Tirta ya Bu ya. Rencana aksinya itu apa? Mau kapan, mau seperti apa dan kapan itu ditanyakan sehingga komitmen ada. Jadi rencananya ada tapi komitmennya ada. Jadi tidak hanya rencana saja. Bahkan ditanyakan juga sampai siapa yang akan membantu gitu kan. Pada akhirnya Bu Ii lagi. Tapi di situ sudah bagus. Nah ini untuk masukan dari Ibu saja, nanti terus digali ya, jadi jangan hanya puas sampai ke Bu Rita itu hanya menjawab, nanti dibantu sama Bu Ii. Nah jangan puas sampai di situ Bu Ii bisa menggali lagi Bu Rita mau apa, misalnya bisa sampai dibuat jadwal atau misalnya dalam kegiatan tidak hanya Bu Rita saja, mungkin rekan-rekan yang lain di sekolah juga bisa. Jadi dari satu coaching satu orang bisa untuk bermanfaat untuk yang lainnya. Begitu mungkin Ibu Ii luar biasa. Terima kasih, kemampuan coachingnya sudah bagus. Terima kasih Ibu waktunya. Demikian kegiatan pasca observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.